Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala salikihi intadam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, saya Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, pimpinan daripada Al-Hawta Al-Jindaniyah. Dalam kesempatan ini saya mengingatkan tentang bulan suci Ramadan yang terdapat di dalamnya suatu malam yang lebih agung, lebih mulia di sisi Allah, lebih berkah, lebih bermanfaat, lebih afdal daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam khutbahnya di akhir Sya'ban, beliau mengatakan, Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, fihi laylah khairun min alfi syahr. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih utama, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan, berapa banyak? Allah mengungkapkan bukan 1000 bulan, tapi lebih mulia dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, lebih afdal dari 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu kalau kita mau menghitung dengan hitungan tahun, lebih kurang 83 tahun sekian bulan. Dan kalau kita mau hitung dengan hitungan hari, lebih kurang 30.000 hari. Ya, lebih kurang 30.000 hari. Lihatlah, satu malam ya berbanding dengan 30.000 malam. Bahkan bukan berbanding, tetapi lebih agung dan lebih mulia daripada 30.000 malam. Kalau satu malam lebih mulia dari 2 malam, 3 malam, oke lah. Tapi ini lebih mulia dari 30.000 malam. Inilah anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang sholat ya di malam Lailatul Qadar, maka sungguh seakan-akan dia sholat selama 1000 bulan, atau lebih kurang 83 tahun, atau seakan-akan dia sholat seperti dia sholat 30.000 malam. Masya Allah, satu sholat pahalanya begitu agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat yang dia baca dari Al-Quran seakan-akan dia membacanya selama 83 tahun lebih, atau 1000 bulan. Anugerah dari Allah Ta'ala. Karena itu jangan kita sia-siakan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan selalu diutarakan, kapan sih sebenarnya malam Lailatul Qadar? Nabi SAW sebagaimana di dalam haditsun sahih, beliau itu menyebutkan tentang tepatnya kapan malam Lailatul Qadar. Beliau suatu waktu ketika duduk dengan para sahabatnya, beliau menjanjikan kepada para sahabatnya esok hari atau esok malam, beliau ingin menyampaikan kepada sahabatnya tentang kapan malam Lailatul Qadar tepatnya, waktunya kapan. Maka para sahabat gembira, sebab inilah yang mereka nanti-nanti. Mereka ingin tahu kapan waktunya. Nabi menjanjikan malam berikutnya untuk memberitahukan kepada mereka. Tetapi di pagi hari ada 2 orang sahabat. Mereka cekcok mulut, bertengkar mulut, ya, bertikai mulut. Kemudian mereka berdamai setelah itu. Tapi setelah terjadi pertikaian, percekcokan, ya, saling bermarah-marahan dengan mulut, dengan ucapan. Setelah itu mereka berdamai dan saling memaafkan. Berlalu itu. Di malam hari mereka berkumpul, para sahabat. Keluar Nabi SAW sesuai janjinya. Maka Nabi mengatakan, saat ini aku berkumpul bersama kalian untuk menunaikan janjiku, menyampaikan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Tetapi barusan atau tadi pagi, fulan wa fulan, si fulan dan si fulan, dia bercekcok, dia bertikai mulut, kata Rasulullah SAW. Karena sebab keduanya bertikai, kata Rasulullah SAW, malam Lailatul Qadar tepatnya kapan, itu diangkat oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang, siapa tahu barangkali di situ ketika dirahasiakan oleh Allah terdapat hikmah yang agung yang kita nggak ketahui.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, lihatlah pertikaian. Padahal yang terjadi saat itu cekcok mulut yang sepele, yang sederhana antara dua orang sahabat, kemudian mereka bermaaf-maafan. Tapi lihatlah, dampaknya begitu besar. Tadinya kita semua pasti akan mengetahui kapan malam Lailatul Qadar, tapi gara-gara cekcok mulut, pertikaian yang sepele, diangkat itu semua. Kita bayangkan di saat ini umat Islam yang saling mendengki satu sama lain, yang saling berpecah belah satu sama lain, saudara dengan saudaranya saling memutuskan tali silaturahmi. Inilah penyebab musibah, inilah penyebab bala yang sesungguhnya, inilah penyebab kehancuran. Apabila dua orang sahabat yang barusan mereka cekcok mulut, kemudian mereka berdamai, menjadi penyebab dirahasiakan malam Lailatul Qadar yang mestinya kita tahu. Bagaimana dengan keadaan kita? Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah, saatnya kita saling akur-akuran, saling maaf-memaafkan, saling kita bersatu, saling kita mencintai, saling kita menghargai kaum muslimin satu sama lain, saling menyayangi. Sebab dengan persatuan, dengan cinta, dengan kasih sayang, turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi bilang setelah itu, ketika beliau menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar dirahasiakan waktunya oleh Allah, Nabi bilang, faltamisuha fil ashril awakhir. Kalian carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Terus Nabi bilang, dan khususnya di malam-malam ganjilnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi seseorang di antara kita yang dari awal malam Ramadan sampai akhir malam Ramadan, dari awal malam, dari tanggal 1 Ramadan sampai malam takbiran, setiap malam dia full, tidak pernah absen, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu minimal, serta sholat tarawih dan witir berjamaah. Dia full, nggak ada absen sama sekali. Orang yang semacam ini, dia tahu atau tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar, sadar atau tidak sadar, orang semacam ini pasti akan mendapati malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar yang agung itu adanya di bulan suci Ramadan dan adanya di malam hari, dan orang yang mewarnai seluruh malam Ramadan pasti dia akan mendapati salah satu dari malam-malam yang dia hidupkan dalam ketaatan. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Rasul SAW ditanya tentang orang-orang yang dijabat tangannya oleh malaikat dan oleh malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar, apakah ada tanda? Nabi menjawab, betul ada tandanya. Orang yang mendapati malam Lailatul Qadar dan dimuliakan oleh Allah untuk dijabat tangannya oleh malaikat Jibril, apa tanda-tandanya? Rasul SAW mengatakan, tanda-tandanya adalah ragga qalbuh wa kathura dam'uh, hatinya menjadi lembut dan air matanya banyak berlinang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lihatlah tanda itu pada diri kita sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapati malam Lailatul Qadar yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, inilah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.